Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah patut kiranya senantiasa kita haturkan kepadanya. Kita haturkan dengan ucapan syukur alhamdulillah. Kita yakini di dalam hati kita dan kemudian kita buktikan dengan amal saleh, dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya lah itulah bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, puji syukur pada Allah karena sampai sekarang ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk hidup. Ya. Karena dengan kesempatan hidup ini kita masih memiliki kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian dengan kesempatan hidup ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbanyak istighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat hidup ini, para jamaah, kalau kita mampu mengisi dengan dua tadi, insya Allah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa amal soleh banyak, dan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian Masjid Ar-Raudhah Jombang yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat darengi kula mulai, para jamaah sehat sedaya nggih?
Alhamdulillah. Para jamaah, tak lupa saya menyampaikan doa buat kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal soleh kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah, hadis ini dibawakan oleh Abi Amrin, wakila Abi Amrah, Sufyana ibni Abdillahi radhiyallahu anhu. Qala, maka berkatalah, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kabarkanlah kepadaku di dalam Islam sesuatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi mengenainya kepada seorang pun selain kamu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan dari Abu Amr ini. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jawaban yang sangat singkat tapi padat akan makna dan isinya. Kalimat ini disebut jawami al-kalim. Jawami al-kalim yaitu sebuah ungkapan, ucapan Rasulullah SAW yang sangat singkat tapi akan syarat dengan makna. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sahabat ini bertanya sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Bertanya sesuatu yang sangat agung di dalam Islam. Yang mana kalimat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Surat Hud yakni ayat 100 ke-12, Allah mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Terus meneruslah kamu di jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga diperintahkan pada orang yang telah bertaubat bersama kamu. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ataupun ayat ini berkenaan
tentang diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam. Kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya hendaklah menjadi orang-orang yang senantiasa menetapi di dalam kebaikan, menetapi di dalam kebenaran, dan menetapi ini tidak hanya sekedar sesekali saja, sewaktu-waktu saja. Nek akeh uang tok apik, nek gak akeh, nek gak ana uang elek. Mboten. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang Islam itu harus istiqomah. Entah kita sedang sendirian atau entah kita bersama orang lain. Entah kita dalam tempat-tempat ibadah ataupun di luar tempat-tempat ibadah. Entah kita ini di bulan-bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan, bulan yang diberi Allah fadilah, atau di bulan-bulan selain itu. Intinya para jamaah kalau mbak sampean ini berbuat baik itu jangan musiman. Kita melakukan perbuatan baik, yakni ibadah itu jangan menunggu musim-musim tertentu. Jangan sampai kalau mbak sampean ini musimnya buah duku, ibadai rajin, boten. Atau musim manggis, ibadai rajin. Atau musim panen, ibadai kalau mbak sampean malah gak rajin. Jangan sampai kalau mbak sampean ini ketika Ramadan, ini kita masih habis Ramadan, belum jauh, masih bulan Syawal. Kita masih dalam bulan Syawal para jamaah. Jangan sampai nuansa Ramadan itu kita jadikan alasan untuk semangat beribadah kepada Allah. Jangan sampai kemuliaan Ramadan kita jadikan alasan untuk kalau mbak sampean rutin, tekun, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin bulan Ramadan itu kita ini digodok oleh Allah di universitas, namanya Universitas Ramadan. Kita dibina di situ, kita digembleng situ, kita melakukan pembelajaran, belajar, kita kuliah di situ. Di universitas namanya Universitas Ramadan. Yang mana harapan Universitas Ramadan ini orang-orang yang lulus, yang telah diwisuda, itu mereka semua mendapat gelar muttaqin. Semuanya mendapat gelar orang-orang yang bertakwa. Karena ini sesuai daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyariatkan adanya puasa Ramadan ini, ya ini la'allakum tattaqun, agar dengan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah kita ini digembleng di bulan Ramadan, Bapak Ibu, kalau mbak sampean ini termasuk orang yang lulus Ramadan apa mboten niku tergantung kalau mbak sampean. Apa yang setelah Ramadan yang kita lakukan itu yang menunjukkan kalau mbak sampean kira-kira lulus apa mboten. Karena banyak orang-orang yang tidak lolos. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak dapatkan apa-apa. Jangankan pahala, jangankan gelar, mungkin pengampunan juga nggak dapat. Bismillah. Ikhwani wa akhwati
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut jenengan sedaya niki kira-kira jenengan niki lulus mboten Ramadan kemarin itu? Ya. Menurut perkiraan jenengan kemarin itu lulus ta mboten Ramadan itu? Lulus nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nggih. Tapi masih banyak yang harus kita lakukan. Nggih. Masih banyak, termasuk kita saling mendoakan dan berdoa. Nggih. Seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, atau kita berdoa sendiri. Nggih. Seperti kita berdoa, seperti doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggih. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Nggih. Duhai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami, innaka sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini dilakukan oleh para sahabat kurang lebih 6 bulan setelah Ramadan, Pak. Jadi setelah Ramadan itu saking kepinginnya diterima poso nih, itu sahabat-sahabat itu sampai berdoa tiap ada kesempatan, berdoa supaya batuk ya. Berdoa supaya Ramadannya diterima. Sampai 6 bulan, Pak. 6 bulan berikutnya itu para sahabat itu persiapan untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. Makanya kalau misalkan kadang-kadang WA koncone nek wis adoh teko apa niku teko Idul Fitri nggih. Ya, oleh seminggu, 2 minggu kate ngomong taqabbalallahu minna wa minkum iku sungkan. Ya. Nggih. Karena alasannya iki seakan-akan iki doa Idul Fitri. Nggih. Ya, padahal doa-doa seperti ini boleh kita ucapkan kapanpun sampai kapanpun. Nggih. Karena ini sangat penting. Ya. Kalau mbak sampean setelah melakukan amalan-amalan Ramadan itu jangan berpangku tangan, tapi terus berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini seorang nabi, ikhlasnya tidak perlu dipertanyakan. Seorang rasul. Tapi beliau berdua ini masih takut kalau amal perbuatannya setelah diperintahkan Allah membangun pondasi Ka'bah, diperintahkan Allah membangun Ka'bah, selesai beliau berdoa seperti itu. Selesai membangun Ka'bah, berdoa supaya amalannya diterima oleh Allah. Itu seorang nabi. Lalu kalau mbak sampean harus lebih semangat, harus lebih takut kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, kita semuanya diharapkan setelah digembleng Ramadan itu diharapkan supaya kelompok sama ini menjadi orang yang istiqomah di dalam amal soleh. Diharapkan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang ke-15, surat Al-Hijr, ayat 99. Di sana Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang sesuatu hal yang meyakinkan. Di sini para ulama, Ibnu Abbas dan lainnya, Ibnu Katsir dan lainnya mengartikan hatta ya'tiyakal yakin adalah sampai datangnya ajal. Sampai datangnya kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Makanya dinyatakan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu menjemputmu. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita, ikhwani wa akhwati,
bahwasanya beribadah itu tidak hanya sekali, sesekali, atau beberapa kali, atau musim-musim tertentu, atau bulan-bulan tertentu, atau hari-hari tertentu, tidak. Ayat ini menjelaskan kepada kita, hendaklah kita ini beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Berarti lakukanlah ibadah terus-menerus. Kalaulah kita ini di bulan Ramadan melakukan khatam Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran, tadarus Al-Quran, di luar Ramadan kelompok sampean ayo berusaha juga tadarus Al-Quran. Kalau kelompok sampean kemarin di bulan Ramadan kok kita ini takut ketinggalan sholat jamaah, takut ketinggalan sholat sunnah, takut ketinggalan sholat taraweh, berpuasanya takut batal, matanya betul-betul dijaga, hatinya betul-betul dijaga, mulutnya betul-betul dijaga. Maka harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaklah kita juga menjaga di luar Ramadan. Hendaklah kita juga tetap istiqomah di dalam menjalankan sholat. Sholat wajib jamaahnya, sholat sunnahnya, sholat malamnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah pernah menegur Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar itu biasanya rajin melakukan sholat malam. Setelah itu dia meninggalkan sholat malam. Maka Ibnu Umar ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan meninggalkan amalan-amalan yang telah biasa dilakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga dengan kita. Jangan sampai kita ini kemarin-kemarin sholat malamnya rajin, ini Ramadanan rajin lah, bahkan ketinggalan itu izin. Lah di luar Ramadan kelompok sampean juga harus berusaha. Walaupun kita ini tidak bisa melakukan persis mirip seperti pas Ramadan. Kelompok sampean wani traweh 23 umpamanya, utawa traweh kelompok sampean lebih dari 23, utawa biasa 11 rakaat. Salat malamnya 11 rakaat, di luar Ramadan kok kelompok sampean nglakoni gak sampai 11 rakaat. Lakukan. Walaupun hanya dengan 2 rakaat ditutup dengan witir, atau minimal kita witir 1 kali, minimal witir. Kalau Ramadan kita tiap hari melakukan setiap hari, di luar Ramadan usahakan tiap hari walaupun tidak jangkep, gak jangkep 11. Apa boleh Ustaz? Boleh. Jangankan 2, 1 aja boleh. Nek kelompok sampean ketinggalan, ya wis sholatu wassalamualaikum. Waduh, wis kate subuh rek. Ya, sampean mau sholat malam 2 tutup witir takut ketinggalan. Apa yang kita lakukan? Tutup witir saja. Sholat telu takut ketutupan subuh, ya cukup 1 saja. Intinya kelompok sampean jangan sampai meninggalkan. Sama halnya dengan kelompok sampean Ramadan semangat baca Quran sedina sak juz, karena programnya satu Ramadan 1 kali khotam. Lah kelompok sampean di luar Ramadan jangan meninggalkan bacaan Quran. Jangan meninggalkan bacaan Quran. Biasa sak juz, lakukanlah setengah juz. Si abot Ustaz, potong seprapat. Kok si abot sa'ain mamanya. Minimal kalau mbak sampean usahakan 10 ayat. Minimal 10 ayat. Jangan meninggalkan bacaan Quran.
Atau amalan-amalan yang lain para jamaah, sodako pas Ramadan 50.000 mamane. Yo saiki sampean mamane gak 50.000 mu. Bu 1.000, bu 2.000, bu 5.000. Nggih. Kita usahakan tiap hari. Ya. Karena hal yang demikian itu para jamaah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan kepada kita semua. Nggih. Untuk apa? Untuk kelompok sampean melakukan amal soleh walaupun sedikit, melakukan amal soleh walaupun kecil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adwamuha wa inkilla. Yani amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Amalan yang terus menerus dilakukan, amalan yang kontinu. Niki para jamaah. Amalan yang kontinu, terus menerus walaupun sedikit. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang sesekali wakeh marunuga. Ramadan gak wetu salat malam, Ramadan tek gak sembayang. Ramadan gak wetu kalau sampean ngaji Quran. Ramadan entek kalau sampean wis gak ngaji. Arang-arang, Pak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah memberitahu kelompok sampean ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inkilla. Yakni amalan yang sedikit tetapi kontinu. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok sampean diharapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beribadah, senantiasa beramal. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud hadis tadi, yang dimaksud amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit akan tetapi terus menerus dilakukan. Menurut Ibnu Rajab, yang dimaksud hadis itu adalah agar kita ini bisa pertengahan di dalam melakukan amal soleh, bisa pertengahan di dalam melakukan amal ibadah, tidak hulu suatu saat, berlebih-lebihan suatu saat, akan tapi saat yang lain belas gak ngelakoni. Niki menurut Ibnu Rajab. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara hadis ini tadi dengan surat ke-15 tadi ayat 99 yang mana Allah memerintahkan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terus menerus sampai ajal menjemputmu. Asy-Syibli pernah ditanya oleh jamaahnya, manakah wahai Syekh, manakah bulan yang lebih mulia antara Rajab dan Sya'ban? Beliau tidak menjawab Rajab atau Sya'ban yang lebih mulia, tapi beliau menjawab apa? Beliau menjawab kunu Rabbaniyin wala takunu Sya'baniyin au Rajabbaniyin.
au ramadhani dan lain sebagainya. Ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, jadilah kalian itu hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah terus menerus. Tidak menjadi hamba Allah yang beribadah musiman. Dan dikatakan juga wala takunu ramadhaniyin. Dan jangan kamu menjadi hamba-hamba yang beribadah hanya ketika Ramadan saja. Bagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Tuhan di bulan Rajab itu Tuhanmu namanya Allah. Tuhan kita di bulan Saban namanya juga Allah. Tuhan kita di bulan Ramadan namanya juga Allah. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqaidah, Dzulhijjah dan sebagainya, namanya tetap Allah. Tuhan kita itu Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga kalau mbak sampean jangan mengira Allah itu muncul hanya di bulan Ramadan. Jangan mengira Allah menilai kita hanya di bulan Ramadan. Jangan mengira Allah ini memberi pahala hanya di bulan Ramadan. Jangan. Tapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadahlah kamu kepada Allah sampai maut menjemputmu. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah selesai Ramadan itu, Pak nggih. Kalau sudah selesai Ramadan itu ibarat hewan itu kita itu seperti kupu-kupu. Ya. Sebelum Ramadan kita senang maksiat, kita melupakan perintah-perintah. Ya. Jadi kupu-kupu itu sebelum jadi kupu dia itu seekor ulat. Ya Pak ya. Ulat bulu. Ya. Yang banyak orang jijik dan takut. Kemudian digodok di dalam kepompong. Umat Islam itu digodok di dalam Ramadan. Setelah selesai penggodokan, kepompongnya mekar, selesai, muncullah seekor kupu yang indah. Seekor kupu yang disenangi orang. Seekor kupu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kupu itu ketika jadi kupu dia akan memindahkan serbuk-serbuk dari pohon satu ke pohon yang lain. Dan dia juga memakan makanan yang sehat dan bagus. Ya. Dan tidak diharapkan kita itu seperti ular. Apa ular itu Pak? Ulo itu Pak nggih. Iya. Sakdurunge semedi, sakdurunge berdiam diri untuk mengelupas napa? Kulitnya. Itu ditakuti orang. Jenengan wedi napa kali ulo? Diwedeni wong. Ya. Kemudian digodok supaya kulitnya terkelupas menjadi generasi yang baru, yang muda. Ternyata selesai terkelupas dia tetap menakutkan. Dia tetap menakutkan. Ya. Kita jangan seperti itu. Ya. Diharapkan setelah Ramadan ini kita ini menjadi lebih baik. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kebaikan itu dibuktikan dengan sifat istiqomah. Istiqomah, ajek di dalam melakukan amal ibadah. Sampai akhir hayat. Sampai kita meninggal. Kenapa para jamaah? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggalnya, dalam keadaan seperti apa, pas mengamalkan amalan seperti apa kita tidak tahu. Makanya kalau mbak sampean yang namanya takwa kepada Allah itu min haitsu kunta.
dimanapun kita berada. Jangan sampai ketika kita bersama orang lain takwa, ketika bareng-bareng konco-koncone kayak wong bertakwa, kayak wong alim, tapi ketika bersendirian atau ketika bersama sesama wong sing gak bener, ya, kita ikut gak bener. Jangan sampai seperti itu. Karena dikhawatirkan ketika kita ini sedang baik-baik nggak meninggal, tapi ketika melakukan maksiat, kalau mbak sampean sing biasa gak seneng nyanyi, nek konco gak nyanyi, ya, tapi pas dhewean nduk mobil nyetel manyi diget-getno, ganak wong eruh, tiba-tiba kecelakaan berat, ya. Padahal biasanya kalau mbak sampean melakukan amal baik, tapi ketika kalau mbak sampean tidak bersama orang lain, kalau mbak sampean bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kenapa para jamaah? Kenapa sih Allah kok menghendaki kalau mbak sampean ibadah terus menerus? Jangan lengah, walaupun sedikit lakukan. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan seseorang hamba itu tergantung akhir hayatnya. Amalan manusia itu tergantung di akhirnya. Sampean biyen masa muda, jangankan ngaji nang masjid itu laras-arasen. Untung dikei Gusti Allah umur panjang, tuwek. Akhirnya sapa masjid, sapa pengajian, seneng rungokno pengajian, seneng sedekah, seneng beramal soleh. Makanya istilah itu ono mantan preman jadi ustad, mantan ustad jadi preman. Apik sing pundi? Makanya penilaian itu adanya di akhir. Sama Pak, kompetisi napa mawon Piala Dunia apa U23 kemarin, nah, itu tergantung akhirnya. Nek bisa bermain sampai akhir berarti sampai final loh. Berarti sampai final. Nah, ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam agama Islam itu kalau mbak sampean diperintahkan berhati-hati, nggih. Kalau mbak sampean diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah, nggih. Ingat para jamaah, menjaga iman itu susah. Makanya Rasulullah ketika ditanya, Rasulullah jawab apa? Kul amantu billah tsumastaqim. Nggih. Jadi di dalam Islam itu sesuatu hal yang paling istimewa adalah beriman kepada Allah, kemudian menjaga imannya. Istiqomah. Iki paling penting. Dan kula mbek sampean diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ataupun amalan-amalan kita kemarin selama Ramadan, hendaklah itu dijadikan patokan, dijadikan ukuran. Ojo sampai kula mbek sampean lengah dari ketika Ramadan itu. Karena diakui nggak diakui kula mbek sampean ini amalan yang terbaik. Di dalam hidup kita ini untuk ibadah adalah di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini kita jadikan ukuran. Kemarin Ramadan kita melakukan apa aja kebaikan itu. Lah itu kita jadikan patokan di luar Ramadan. Kita amalkan sama seperti itu walaupun kuantitinya tidak sama. Walaupun jumlahnya tidak sama. Yang penting amalan-amalan itu tetap kita lakukan di luar Ramadan. Sekali lagi, Allah itu mencintai
amalan, lebih mencintai amalan yang dilakukan seorang hamba, nggih, sing penting terus menerus walaupun cuma sedikit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang istiqomah, mengenai tentang kelompok sampean harus terus menerus kepada Allah untuk beribadah ini, itu banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, dan kelompok sampean titik akhirnya di ayat-ayat itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kelompok sampean ini tidak berputus asa, tidak berkecil hati, walaupun kita tidak mampu melaksanakan seperti ketika Ramadan. Yang penting kelompok sampean tetap melakukan. Tadi sudah kita contohkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling penting itu adalah perhatikan sholat. Itu paling penting. Perhatikan sholat kita. Dan sholat ini namanya jamaah. Ingat para jamaah, sampean melakukan sholat sendiri umpamanya, itu kalau dapat pahala dapat berapa derajat? 1. Kalau berjamaah 25 atau 27. Menurut sampean amalan sholat ini jenis pekerjaan sama atau berbeda? Yang dapat 1 dengan yang dapat 25 tadi, sama atau berbeda? Nah, ingat, kula mbek sampean iki nek punya pikiran sing teges, jare wong Jawa niku, penggaweane padha, nggih ya, sorone padha, nggih, tapi bayarane berbeda. Sing siji bayarane oleh 1 juta, sijine oleh 17 juta. Kira-kira wong waras milih sing pundi? Dalem? Milih 17, iku nek waras. Ya. Tapi urusan waras gak waras, iku biasanya terjadi nek urusan dunya. Nek urusan dunya kulo mbek sampean waras. Iya. Milih ndi pempen iki ana penggaweane padha, adohe padha, jarake padha. Nggih, jenise penggaweane ya apa? Padha. Nggih. Sampeyan milih bayaran sing 1 juta apa sing 17? Ya. Niki urusan dunya, Pak nggih. Biasae nek sampeyan ditawani penggawean ngoten niku milih bayaran sing pinten? Sing 17 juta. Ya. Tapi akeh wong Islam nek wis urusane agama ditawari bayaran 1 juta ambek 17 juta, akeh sing milih 1 juta. Ditawari sak derajat sama 20 derajat, banyak yang milih 1 derajat. Padahal Rasulullah menjelaskan 1 derajat itu jaraknya ya antara langit dan bumi. Bayangkan, Pak. 1 derajat itu tingkatannya itu jaraknya antara bumi dan langit. Bayangkan, Pak, itu, Pak. Lebih dari bayaran 1 juta, 2 juta, 17 juta. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan adanya gemblengan Ramadan, kula mbek sampean diharapkan menjadi wong-wong sing senantiasa jadi wong waras. Nggih. Jadi orang yang senantiasa napa? Senantiasa waras. Nggih. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku wau tentang masalah sholat.
Okay. Kita kembali kepada istiqomah tadi. Istiqomah setelah Ramadan kita harus tetap istiqomah. Okay. Hasan Basri mengatakan, beliau mengomentari tentang hadis ahabul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Okay. Hasan al-Basri berkomentar, wahai ya ayyuhal mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, rutinkanlah oleh kalian beramal soleh, beribadah kepada Allah walaupun tidak banyak, walaupun ringan. Okay. Kalau Mbak Samen disuruh merutinkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Apalagi merutinkan sesuatu yang benar-benar sudah wajib. Kayak sholat berjamaah. Okay, ya. Jumhur ulama sholat jamaah itu wajib, Pak. Okay. Itu jumhur. Yeah. 1-2 yang tidak menyatakan wajib. Nah, kenapa ulama ini mengajak kelompok zaman supaya menjadi orang waras, menjadikan orang yang senang mendapatkan pahala yang lebih banyak, senang mendapatkan gajian yang lebih besar, senang mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Dan kalimat kelompok sampean diperintahkan untuk rutin melakukan amal soleh ini. Sekali lagi ini dikarenakan karena kelompok sampean tidak tahu ajal kita kapan. Okay. Maka kelompok sampean kalau ada kesempatan waktu pagi untuk beramal soleh, jangan ditunda siang atau sore. Kalau sampean sudah punya niat api, ojo ditunda, wis engko ae. Okay. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis menjelaskan kepada kita. Rasulullah menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluhal, maka dia masuk neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna ahadakum, salah seorang di antara kalian layak malu bi amalin, ada seseorang yang dia itu senantiasa beramal amalan ahlil jannah. Dia itu senang mengamalkan amal soleh, senang beribadah. Fayamalu bi amali ahlil nar. Afan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Sehingga yang terjadi kepadanya antara dia dan ajal itu tinggal 1 dirok, tinggal 1 jengkal jaraknya dia dengan surga. Dia beramal amalan yang baik, amalan baik, jarak 1 jengkal. 1 jengkal itu ajal menjemput dia. Ternyata yang 1 jengkal itu dia manfaatkan untuk beramal amalan neraka. Li hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun. Sampai antara dirinya amal soleh, beramal soleh dengan ajalnya tinggal 1 jengkal. Wa yasbiqu alaihil kitab, akan tapi mendahului dia takdirnya. Bi amali ahlin nar, 1 dirok itu dia manfaatkan untuk beramal ahli neraka.
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kalau mbak sampean makane jangan sombong, Pak nggih. Kalau mbak sampean jangan sombong merongso ibadah terus, akeh amali. Nggih. Malah kadang-kadang ujub, meremehkan orang lain. Arek iku lho gak tahu sapa masjid, arek iku lho pengku, arek iku ya apa gak tahu ngaji dan sebagainya, meremehkan orang. Nggih. Kok ternyata Allah memberi dia hidayah, akhir hayatnya matinya baik. Kok kalau mbak sampean sing biasa amali soleh api, di akhir hayatnya ternyata mengamalkan amalan yang jelek. Wa inna akhadakum layak malu bi amali ahlin nar. Dan ada salah seorang di antara kalian yang dia itu mengamalkan suatu amalan ahlin nar. Wah, penggaweane nom-nomane sampai tuwek iku wis penggaweane nyolong medok. Nggih ya. Gak kenal sing jenenge sembayang, gak kenal sing jenenge masjid. Nggih. Nek ngomong kasar ambek anak bojone kasar, saenake dhewe. Nggih. Ambek tanggane digedhingi, gak disenengi masyarakat, dadi sampah masyarakat. Nggih. Layak malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirok. Sampai amalan dia yang amalan buruk itu tinggal satu dirok, satu jengkal umurnya kate mati, ternyata dia mengamalkan napa? Fasabiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia mengamalkan suatu amalan ahlil jannah, kemudian dia mati, dia masuk kepada surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita, kula mbek sampean ayo aja sampai sembrono. Nggih, aja sampai rumangsa amal soleh akeh. Aja rumangsa kula mbek sampean wis ngaji terus menerus. Nggih, aja rumangsa kula mbek sampean ngramut masjid kecil sampai tuwek. Nggih. Ingat nggih. Kula mbek sampean diperintahkan beramal itu tidak hanya sampai tuwek, tapi sampai mate. Nggih. Amalan sampai tuwek pas kate mate amalane elek. Eman. Nggih, eman. Niki para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Makanya ngapunten, Ramadan kemarin sebagai tolak ukur kelompok sampean, sebagai sarana penggugah gembleng sejati ini kelompok sampean dadi hambane Allah yang diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sejati ini kelompok sampean usahakan bersikap seperti ketika Ramadan. Ibadah kelompok sampean seperti Ramadan, menjaga lisan kelompok sampean seperti Ramadan, menjaga pandangan mata, menjaga kaki kelompok sampean, menjaga mulut, menjaga pergaulan dan sebagainya, itu seperti Ramadan. Indah. Ya. Ramadan saling berbagi, wong gak kenal ae nduk dalan didomi. Ngene mboten? Ya, nduk omahe daerahe ana pengajian. Apa iku? Enten tadarus biasanya digilir. Nggih. Digilir napa? Ndamel puluran. Ana omahe sing kliwatan muring-muring. Oh. Omahe kliwatan muring-muring. Semangatnya kepingin amal soleh. Ya. Ndane yo gak arep pangan aku diliwati lho. Gitu mboten? Ya. Sampai salat tarawih mawon inden. Nggih ya. Indene apa sih? Wong wedok-wedok itu digelar sajadahe. Cek gak dinggoni wong liya didaweke kene, iki nggonku iki. Sampai tutuk ngoten. Nah, itu sebenarnya untuk memotivasi kelompok sampean, nggih. Jangan sampai kita jauh beda dengan Ramadan. Apa maneh ninggalno plak. Nggih. Soro niku, Bud. Mendingan kelompok sampean niki nggih ya. Maca Quran sedina 10 ayat utawa sak rukuk sak ain
timbangane khataman marno blas gak ngaji. Ngenteni diundangi khataman maneh marno blas gak ngaji. Ya. Ngenteni momen-momen tertentu marno blas gak ngaji. Sedekah 1 juta marno gak blas. Wis akeh kok aku amal, aku wis nyumbang 1 juta kok. Nah, timbangane ngono, mendingan terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa hal yang kita sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Jam pinten iki ya dereng 8:30 nggih. Intinya saya simpulkan dari pesan hadis-hadis tadi dan pendapat para ulama tadi, itu juga dengan ayat, sesungguhnya kula mbek sampean ini kalau menurut Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah itu sampai ajal menyebut. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kula mbek sampean niku beramal enggak boleh musiman. Apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qilla. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi dilakukan terus menerus. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, termasuk Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya, Ibnu Rajab Al-Hambali, menjelaskan, menasihatkan kepada kita ini beribadah jangan milih-milih. Jangan milih momen tertentu semangat, di momen lain tidak semangat. Sehingga pesannya ya, yang dipesankan oleh para ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Kunu rabbaniyin wala takunu rajabin atau sa'baniin. Ini pesannya para ulama. Jadilah kalian itu hamba-hamba yang terus semangat beribadah. Jangan menjadi hamba-hamba yang semangat ibadah hanya di momen-momen tertentu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu. Ini kesimpulannya kajian kita pada malam hari ini. Ya. Disimpulkan secara global, jadilah hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Sampun ya? Insya Allah sampun ya? Cukup ya? Cukup. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini bisa menikmati kehidupan yang layak sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang amal solehnya ditimbang berat,
fahuwa fi isatir radiyah, maka orang ini akan dapat penghidupan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak ketika menghadap Allah dalam keadaan membawa amal soleh yang banyak dan kita tidak membawa dosa. Ini yang kita kaji malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.